STY out pecat Sintayong. Ya, ini bergeming sekali guys setelah Indonesia dibantai oleh Jepang 4-0 ya, dibantai habis-habisan. Siapa lagi ya kalau bukan Bung Toel yang sangat ingin mendeklarasikan kalau STY ini dipecat, bahkan mengundurkan diri. Ya, di Instagramnya dia menuliskan pecat atau mundur. Jadi menurut si Toel ini ya, bahwa semua keinginan STY sudah dituruti, pemain sudah didatangkan ya, berbagai naturalisasi, semua permintaan sudah dituruti, tapi tetap saja kalah. Menurutnya semua juga tahu kalau Indonesia itu mungkin akan kalah dari Jepang. Orang awam juga tahu, tapi ketika semua sudah dituruti dengan kekalahan 4-0 ini sangat-sangat buruk dan sangat-sangat terhina gitu ya menurut Bung Toel, dan STY ini harusnya tahu malu untuk mundur atau menunggu untuk dipecat. Sampai-sampai ya Greg Nokolo, mantan pemain timnas Indonesia, adu mekanik dengan Bung Toel. Jadi Greg ini nggak mau basa-basi. Dia bilang, Bung Toel kalau nggak suka dengan Sintayong, katakan saya sejujurnya. Kalau memang dia ingin berhentikan, katakan saya sejujurnya, nggak usah basa-basi. Waduh. Levan, menurut teman-teman ini gimana? Sahabat, jadi kalau aku lihat dari bahasa Bung ini, menurut Bung, Sintayong kurang pas buat timnas sekarang. Nggak usah basa-basi, sampai itu di poin aja. Tapi kalau aku satu masih pengen lihat dia di level Southeast Asia. Kalau Anda bilang connection itu mau pragmatis, nggak masalah, yang penting Indonesia bisa lolos. Saya mendukung kualitas. Saya nggak penting ya, mau bertahan mau menyerang, yang penting lolos. Oke. Itu benar. Kalau kita lihat positifnya, ini bentuk kecintaan tim dan juga pelatih harusnya bisa Bung Toel sebenarnya gitu ya. Sebenarnya ia adalah satu-satunya orang Indonesia yang paling cinta sama Sintayong. Nah, di sini Greg ini mematahkan omongan dari Towel. Jadi menurutnya walaupun kita sudah mempunyai pemain masuk dan naturalisasi, tapi setiap pemain itu butuh chemistry, dan chemistry ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk setiap pemain timnas karena ini menyangkut dengan kekompakan, guys. Di Selasa 4 poin menurut saya. Skenario poin yang harus target. 4 poin itu berarti kalau kita tebak-tebak 1 lawan Jepang, 3 poin lawan Arab. Kan begitu. Kan Satu lawan challenge-nya Jepang, itu. oke. Tapi Bang, nggak bisa itunya begitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat grup ini, saat ini, grup ini sangat sulit. Sulitnya kenapa, Bung? Kenapa? Kemarin lawan Australia kita main seri kan? Australia sama Jepang main berapa? Seri. Ya, so ada kemungkinan bisa ada seri, baik kan Indonesia bisa menang, tapi nggak bisa. Kita mau pasang target pun kita harus realistik. I know. Ya, but tidak tutup kemungkinan kita bahas mau menang. Tapi ini lawan Jepang. Dan kita bilang tambah pemain, ya pemainnya bagus, tapi main di mana? Main di Terus mana? main di mana? Mereka main liga tetap di bawah sama tim Jepang. So kita harus realistik. Mungkin kalau kita mau bahas untuk keseluruhannya, mungkin Indonesia ya tetap mikir kita underdog. Kalau kita udah mikir dengan tambah pemain, otomatis kita udah jadi hebat. Itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini kan Karena ada nama-nama kayak seperti Kevin. Butuh waktu. Ini terlalu singkat untuk membangun chemistry Mereka antar tim itu. Tim ini umurnya 3 bulan. Timnas Jepang itu udah main bersama berapa tahun. Dan kalau aku lihat setiap timnas main, ada tambah 1 pemain, ada 2 pemain yang baru yang masuk. Dan itu making kesini, making chemistry-nya hilang.
sepenting apa chemistry antar pemain itu dibangun untuk Artinya sebuah tim? misalkan kalau aku main sama contoh Ibnu tiap hari, aku tahu gerakannya seperti apa, Oke. dia minta bola kayak gimana. Kevin yang terakhir datang ini, dia baru latihan mungkin 2-3 kali. Itu nggak cukup untuk ngebangun Besok langsung chemistry. diturunkan, pasti ada masalah di komunikasi. Bagaimana mau nggak mau, walaupun dia pemain baik. Dan kalau lihat semua gol yang kita kemasukan kemarin, itu defensive error. Bukan karena pemainnya jelek, tapi mereka butuh waktu. Oke. Jadi kita mau bilang kita mau menang, ya. Karena itu udah di depan mata, tapi kita juga harus Tapi realistis. realistis tetap ya. Kita Nah, lawan Jepang. Jadi saya juga mau nambahin dengan Greg, saya sepakat sebenarnya. Kalau tadi Bung Toel bilangnya itu target realistis adalah 1 dari Jepang, 3 dari dari Arab. Arab. Itu bukan target realistis kalau buat saya. Kenapa? Jepang balik lagi tadi. Pemain-pemain Jepang kita tahu kualitasnya, mainnya di liga mana. Bahkan imbang pun Anda nggak yakin Betul. kita bisa. Ya sangat ya realistisnya seperti itu. Boleh optimis, itu target optimis kalau buat saya tadi, bukan realistis. Realistis kita lihat Jepang, ya mungkin ada yang bilang posisi ranking FIFA ini ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Tapi kalau saya ngelihat materi pemain, ini ada sedikit diferensiasi masalah kekuatan. Jepang jelas lebih kuat ketimbang Indonesia, meskipun Kevin Dix Ya, datang. itu tahu. Ini cara lihat. Gitu. Kemarin away ke Bahrain dan China itu miss target. Dalam sudut bagaimana mengelola tim nasional, saya nggak tahu federasi ya, saya nggak bisa mewakili federasi. Tapi dari sudut pandang saya itu miss, harusnya 4 kan poinnya. Kembali targetnya 4, nggak pernah berani maksimal kan? Oke. Menang Bahrain, menang China. Balik itu kan gagal, nggak dapat miss target. Jadi saya memberikan sebuah catatan-catatan. Jadi kalau misalnya nggak realistis, loh udah ditambahi kok, itu yang diminta kok, itu pilihannya kok, pemain-pemain naturalisasi kok. Jadi dia harus tanggung jawab dengan apa yang dikasih dan dia Oke, gunakan Bung Arya, maksimal. kita Bahkan dia menjelaskan bahwa Reinders ini adalah pemain yang skillful dan memang pemain yang bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda. Artinya ini pemain yang multiposisi. Dan memang sih pemain yang multiposisi ini biasa punya visi yang bagus. Karena jika dia ditempatkan di sebelah kanan, apakah itu sebagai penyerang sayap, sebagai wingback, atau juga sebagai fullback, ya dia tentu sudah paham bahwa dengan peran-perannya yang harus dia jalankan di atas lapangan itu sesuai dengan taktik dari pelatihnya. Artinya jika dia dimainkan di posisi penyerang sayap, dia seharusnya sudah mengetahui apa yang harus dia lakukan. Yaitu pergerakan tanpa bola, dapat bola crossing, atau penetrasi lah ya, cutting inside. Kalau dia bermain sebagai wingback, dia tahu dia harus support serangan, dia harus turun lagi, menutup ruang di tengah. Kalau dia bermain sebagai fullback, dia tahu dia harus overlap sesekali, tapi yang penting menjaga lini pertahanan. Tapi selain itu, Reinders juga bisa bermain di tengah, sebagai gelandang serang. Dan juga bisa bermain sebagai striker, walaupun sebagai striker palsu. Jadi ini pemain yang multiposisi, maka itu saya kaget. Kenapa kok dia nggak masuk squad juga? Sebelumnya juga lawan China nggak masuk squad. Dan saya nggak tahu ini kebetulan atau enggak, tapi tanpa Reinders, timnas kita kalah loh. 2 kali secara beruntun kan? Nah, saya nggak ngerti apa yang dipikirkan oleh Shin Tae-yong dengan mencoret Eleanor Reinders. Kalau yang saya baca beritanya, baru tadi pagi di sesi konferensi pers setelah pertandingan lawan Jepang ini, Shin Tae-yong mengatakan bahwa memang Reinders tidak cukup baik. Nah, saya nggak ngerti tidak cukup baik dalam hal apa. Karena sepengetahuan saya pada saat saya melihat cuplikan permainan dia di klub, walaupun dia bukan juga pemain yang selalu bermain sebagai starter, ya pemain ini memang memberikan kontribusi secara pergerakan, secara umpan-umpan kunci, secara juga shooting-shooting yang dilepaskan, walaupun dia juga bukan termasuk pemain yang produktif, tapi ini pemain yang skillful, yang bisa sebetulnya menjadi salah satu senjata pamungkas kita, karena pemain ini kan belum dikenal juga ya oleh para pemain tim lawan ya. Jadi pada saat kita punya pemain seperti itu, tentu itu akan lebih menguntungkan bagi timnas kita, tapi saya dalam hal ini tidak ingin menghakimi Shin Tae-yong, itu adalah hak dari pelatih. Memasukkan pemain atau tidak ke dalam squad, memainkan pemain atau tidak ke dalam squad. Tapi kalau saya ingin membandingkan Eleanor Reinders dengan Witan dan juga Marcelino, yang di pertandingan lawan Jepang tidak bisa berbuat apa-apa, alangkah baiknya jika ada Eleanor Reinders di bangku cadangan. Karena yang kita bicara lawan Jepang ini adalah skill dan juga ketenangan. Artinya ketenangan itu composure, kesabaran. Nah, Eleanor Reinders ini adalah pemain seperti itu. Dan kalau saya lihat cara bermain Reinders ini seperti Lucas Vazquez, pemain Real Madrid nih. Mirip seperti itu. Vazquez juga pemain yang bisa bermain di beberapa posisi, walaupun dia lebih banyak di kanan. Miriplah seperti itu. Lincah banget pergerakannya. Nah, ini pemain yang bisa tampil sebagai destroyer.
ngacak-ngacak aja yang penting. Nah, pemain lain masuk untuk bisa mendapatkan peluang. Maka tuh bagi saya sih nggak jelas ya jawaban dari Sintayong ya. Nggak jelas sama sekali. Tidak cukup baik. Saya nggak ngerti tidak cukup baiknya dalam hal apa. Saya pikir kita sebagai supporter juga perlu mengetahuinya. Karena kan ya Reinders memilih Indonesia loh. Dan kita tidak pernah tahu jika dia tetap bekerja keras di Belanda, mungkin juga dia bisa mengikuti langkah dari kakaknya, Tijani Reinders yang telah membela tim nasional Belanda. Nah, bagaimana tanggapan video kalian guys setelah bergemingnya STY out dan STY dipecat setelah dibantai oleh Jepang 4-0 ya? Dengan pendapat dari Greg tadi bahwa memang kita masih butuh waktu dan masih ingin melihat seperti apa STY ya membawa timnas nanti di babak selanjutnya guys, karena ini memang belum berakhir. Ataukah memang harus di-cut sampai di sini saja STY-nya? Nah, bagaimana menurut pendapat kalian jika memang tadi Eliano tidak dimainkan oleh STY? Sementara ini begitu viral ya, kenapa Eliano tidak dimainkan? Nggak habis pikir juga memang ngelihat Sintayong ini yang selalu berubah-ubah dengan setiap kompetisi dalam setiap pertandingan ya, karena ini pertandingan penting tapi seperti berubah-ubah, yang harusnya dimainkan tidak dimainkan, yang harus dicadangkan dia cadangkan gitu ya. Dan ini memang banyak menuai protes setelah beberapa pertandingan sebelum-sebelumnya hingga saat ini melawan Jepang. Bagaimana pendapat kalian guys? Silahkan berkomentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.